steal a weapon and summon the ancient masters. Crumbling in on itself as Sir Alfred used, and Alfie's turned Mastodon into one of his wicked puppets of all four masters as they destroy the weapons in a few. Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Wah, makasih banyak buat kamu yang masih nemenin Movie Rastis maratonin serial Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 3. Setelah kemarin kita dikejutkan dengan beberapa plot twist, akhirnya sampai juga nih di part terakhir. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Episode 16 dibuka dengan penuh kebingungan Klaus. Bagaimana caranya dia yang tidak memiliki kekuatan sihir bisa menjadi kunci untuk mempertemukan mereka dengan para arwah master kuno. Dari masalah tersebut, kemudian Po memiliki ide. Dia akan mengajak Klaus berduaan pergi ke goa untuk melakukan meditasi. Akan tetapi, meditasi yang dilakukan Klaus mengajak Po untuk pergi ke masa lalu. Saat Klaus berhasil menyelamatkan Veruca kecil dari para penculik yang ingin menjualnya ke negara lain. Selain berhasil menemukan Veruca di dalam sebuah peti, tanpa Klaus sadari ia juga menemukan penjara rahasia tempat Veruca ditahan, hanya dengan mengikuti arah angin yang membawanya. Dari situ, Po kemudian menyadarkan Klaus jika selama ini dia memiliki sihir angin. Klaus hanya tidak menyadarinya karena sihir tersebut tidak terlihat. Kemudian Klaus mulai kembali berfokus pada meditasinya dan memunculkan sihir angin. Kali ini ia berhasil menjadi kunci atau pemanggil para arwah master kuno, pembuat senjata legendaris hadir di hadapannya. Dengan suara yang tidak terdengar, salah satu master memberitahu Po kalau dia harus mendatangi sebuah patung. Dan karena sihir Klaus tidak terlatih, dia pun sudah mencapai batas kekuatannya dan mengembalikan para arwah master kuno ke alam mereka. Di sisi lain, Lutera dan kawan-kawan sedang mencari buah-buahan untuk mereka makan. Lalu tanpa sengaja mereka bertemu dengan penduduk pribumi yang mengajaknya menikmati sup buatan mereka. Namun ketika Colin sampai, sifat para pribumi ini tiba-tiba berubah, seakan-akan bernafsu dan terus mengendus seluruh tubuh Collins. Dan setelah memperhatikan gelagat mereka lebih jauh lagi, kenyataannya penduduk pribumi ini adalah para kanibal yang sudah lama tidak mendapatkan daging rusa. Sontak, Lutera, Akna, dan Rukmini berhasil untuk menghajar mereka sambil berusaha melindungi Colin. Sampai akhirnya Lutera berhasil menyadarkan para pribumi dengan berkata bohong kalau Colin adalah santapan miliknya. Setelah mendapat makan dan berkomunikasi dengan arwah para master kuno, mereka pun kembali berkumpul di titik sebelumnya. Po segera memberitahu mereka, sesuai dengan arahan arwah master kuno, tujuan selanjutnya adalah pergi ke monster batu, tempat mereka bertemu dengan Rukmini di season sebelumnya. Tapi yang jadi masalah, monster batu kan bergerak terus gak diam di satu tempat. Apalagi ditambah dengan serangan Alfie sebelumnya yang menggerakkan semua pulau supaya menyatu. Klaus saat ini sedang berjuang keras memunculkan kembali sihir anginnya. Dan secara tiba-tiba ia merasa kalau angin yang menerbangkan seutas daun ini akan membawa mereka sampai ke tempat tujuan. Mereka pun berbondong-bondong mengikuti kemana angin tersebut berayun. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah desa terpencil. Tepat saat salah seekor dari penduduk desa bercerita mengenai monster batu yang menghalang rute perdagangan. Kehadiran Po dan kawan-kawan sudah pasti tidak disambut baik oleh monster batu. Ia terus melempar mereka. Tapi saat monster batu menyadari ada Rukmini di sana, dia pun dengan pasrah siap dimasukin oleh mereka semua, termasuk salah seekor penduduk desa. Setibanya di dalam, Rukmini menuntun kawan-kawan sampai ke patung, tempat dulu cambuk api ditemukan. Di tempat ini, Klaus kembali memulai meditasinya memanggil arwah master kuno untuk mencari petunjuk lain dari mereka. Po langsung bertanya ke mereka cara untuk menghancurkan senjata legendaris demi menyelamatkan dunia. Beliau-beliau ini kemudian menjelaskan kalau sebenarnya gampang-gampang susah sih ngancurin keempat senjata legendaris tersebut. Dan mereka juga butuh kekuatan dari Master Mastodon untuk membantu menghancurkan selamanya. Tapi masalahnya kan jiwa Master Mastodon aja ada di bawah kendali Alfie. Gimana cara mereka buat minta tolong Master Mastodon kalau kayak gitu?
Sekeluarnya dari monster batu, seekor penduduk desa meminta tolong pada Rukmini karena dia yang sudah bertahun-tahun tinggal di dalamnya untuk memindahkan monster batu agar tidak menghalangi jalur perdagangan. Dan tanpa disangka-sangka, monster batu itu mendengarkan perkataan Rukmini yang juga sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Di tempat yang berbeda, Alfie dan ibu mendatangi rumah Mr. Pink guna mencari informasi mengenai rencana apa yang sedang dijalani sang adik. Setelah mengobrak-abrik berbagai benda di sekeliling, akhirnya Alfie berhasil mengetahui rencana adiknya yang berencana akan memanggil arwah master kuno pembuat senjata legendaris untuk menghancurkan semua senjata. Sementara Po, berkat mie gelas buatan penduduk desa, tiba-tiba ia memiliki ide cemerlang. Po berencana mengajak Lutera untuk mencuri salah satu senjata legendaris dari Alfie. Mungkin saja jika salah satu senjata tersebut mereka curi, pengendalian atas Master Mastodon menghilang. Dan kalaupun itu beneran terjadi, mereka akan mudah mengajak Master Mastodon bersama Master kuno lain untuk menghancurkan senjatanya. Wah, sedikit kompleks tapi bikin penasaran ya. Po menjelaskan secara detail bahwa rencananya adalah memanfaatkan Lutera untuk mencuri salah satu senjata legendaris dari Alfie untuk menghilangkan efek pengendalian atas Master Mastodon. Setelah itu, keempat arwah Master kuno berkumpul guna menghancurkan senjata ciptaan mereka sendiri. Sementara untuk pasukan kuno yang lain akan disibukkan dengan peperangan antara Inggris dan Cina yang dipicu oleh Mr. Pink dan Farozan di episode sebelumnya. Yang mana saat ini prajurit dari kedua belah pihak negara tengah mempersiapkan diri serta senjata mereka untuk melakukan peperangan. Yang meskipun rencana peperangan hanyalah tipu-tipu demi mengalihkan perhatian pasukan kuno, tapi baik ratu maupun kaisar harus membuat seolah-olah ini adalah peperangan sungguhan. Nah, kabar mengenai peperangan yang akan terjadi pun sampai ke telinga Alfie. Ia begitu marah dan memerintah Master Mastodon untuk menghentikannya. Di sisi lain, Akna dan Rukmini berinisiatif membuatkan pedang baru untuk Lutera. Dengan sedikit tambahan modifikasi di dalamnya, ini menjadi hadiah terindah yang pernah Lutera miliki. Kemudian mereka pun mulai menjalankan rencana dengan terbang menggunakan alat ciptaan Akna untuk sampai ke Istana Melayang Alfie yang saat ini berada di atas lokasi peperangan. Seperti yang sudah direncanakan, pasukan kuno Alfie turun untuk menghentikan mereka semua. Semua pasukan kuno disibukkan oleh peperangan palsu yang membuat Istana Melayang Alfie tidak ada penjaga dan mudah dimasuki oleh Lutera serta kawan-kawan. Mereka pun membagi tugas. Lutera akan mengalihkan perhatian Alfie, sementara Rukmini dan lainnya bertugas mencuri salah satu senjata legendaris. Naas, rencana mereka diketahui mentah-mentah, membuat Alfie murka dan memutuskan untuk menyuruh pasukan kuno menyerang semua hewan di medan perang. Alhamdulillahnya, ibu datang dan mengambil paksa salah satu senjata, sehingga membuat semua pasukan kuno berhenti menyerang, termasuk Master Mastodon. Selanjutnya, Akna diam-diam mengambil helm angin dan membuat Istana Melayang mulai jatuh. Tapi semua itu tidak bertahan lama cuy, karena Alfie berhasil mendapatkannya kembali. Di bawah, Master Mastodon yang sudah mendapatkan kembali kesadarannya diajak Po untuk terbang menuju Istana Melayang. Mereka harus bergegas sebab Rukmini, Klaus, Akna, dan Lutera berupaya keras menahan semua senjata legendaris agar tidak dimiliki Alfie. Memanfaatkan keributan mereka, Klaus pergi mencari tempat bermeditasi untuk memanggil arwah Master kuno. Berbarengan dengan keberhasilan Alfie mendapatkan kembali semua senjata legendaris. Di awal episode paling akhir dari season 3 ini, Alfie mengamuk. Ia menyinari seluruh penjuru dunia dengan petir kali gopeknya dan menarik pulang semua pasukan kuno ke Istana Melayang. Ia juga tanpa sengaja mendapati Klaus yang hampir berhasil memanggil arwah Master kuno. Lutera yang masih mengejarnya dari belakang langsung melindungi Klaus dengan berbagai cara. Tapi karena Alfie tidak akan membiarkan Klaus mendapat tempat meditasi, dia pun memerintah seluruh pasukan kuno untuk mengejarnya. Sementara Lutera yang hampir tumbang oleh abangnya sendiri berhasil membalikan keadaan dengan bantuan Po.
Po juga mendapatkan salah satu jari sarung tangan dan berhasil memukul Alfi berkali-kali. Sampai akhirnya sekali lagi salah satu senjata legendaris lepas dari tubuh Alfi dan menyadarkan Master Mastodon serta jiwa Veruca yang dimunculkan olehnya. Tidak pikir panjang, Klaus dibantu Veruca langsung bermeditasi deh selagi Po dan Luthera sibuk menghadapi Alfi dengan sisa senjata legendaris di tubuhnya. Sampai akhirnya Klaus dan Veruca berhasil memanggil arwah Master kuno yang segera menghampiri Alfi. Mereka memberitahu sebab ulah Alfi menggabungkan semua senjata legendaris ada di tubuhnya dan menjalani Pangea membuat semua elemen di bumi menjadi kacau balau. Parah Lupi. Perkataan arwah Master kuno dan kenyataan kalau bumi udah nggak karuan baru membuat Alfi tersadar bahwa keputusannya adalah salah. Alfi menjatuhkan semua senjata dan hanya bisa tersandar penuh penyesalan. Untuk mengembalikan semuanya menjadi normal diperlukan seluruh kekuatan milik arwah Master kuno dan menyatu ke dalam senjata legendaris. Semenjak hari itu, dunia berhasil diselamatkan dari kehancuran. Semua elemen pulih, pulau dan benua kembali ke tempat di mana mereka berada seharusnya. Senjata legendaris pun akhirnya hancur tak bersisa. Dan semuanya berkat para kesatria kita. Selesai menyelesaikan misi, Luthera dan Colin pulang ke tanah air mereka di Inggris. Sang ratu menobatkan Luthera sebagai ketua kesatria. Namun ia justru memberikannya kepada Colin. Sementara Akna, ia kembali menjalani hobi lamanya dengan membuat mainan untuk semua warga di desanya. Nah, kalau Rukmini rada beda teman-teman. Setelah puluhan tahun terjebak di dalam monster batu, akhirnya ia bisa kembali pulang menikmati hari-harinya bersama kerabat yang ia cintai. Terus kalau Po, ya udah pasti dong, Po mah punya petualangan dia sendiri yang kayaknya gak bakal ada habisnya deh. Apalagi Po bakal ditemenin sama Luthera ya kan mulai dari sekarang. Kemudian Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 3 pun selesai. Wah, mantep sih cuy. Apalagi pas pada berantem tuh di ending. Wah gokil dah pokoknya. Movie Rastis ngerekomendasiin banget ke kalian buat terjun langsung sih ke dalam serialnya. Gak bakal nyesel dah walaupun panjang kayak gini. Kira-kira setelah Kung Fu Panda The Dragon Knight ini akan ada serialnya lagi gak ya? Aduh gak sabar nih, apa jangan-jangan akan ada movie-nya? Wah makin keren aja pasti. Untuk skor Movie Rastis ngasih 8,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget buat kamu nikmatin. Kalau menurut kalian yang udah nonton serial ini gimana? Komen-komen ya mau ngasih skor berapa. Dan terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nemenin Movie Rastis maratonin serial Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 3 ini. Terus support channel Movie Rastis dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan ya dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Dadah.